Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lanjutkan kembali kajian kita bersama tafsir ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum. Dan kali ini ayat yang akan kita bahas adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 115, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim." Dan milik Allah lah barat dan timur, dan milik Allah lah timur dan barat. Kemana saja kalian hadapkan wajah kalian, maka di sana ada wajah Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas dan lagi maha mengetahui. Milik Allah lah timur dan barat. Kemana saja kalian menghadapkan wajah kalian, maka di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Apa makna dari ayat ini? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, yukhbirullahu ta'ala bitafarrutihi bimilki aqtarid dunya wa jihatiha. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, mengabarkan kepada kita semuanya bahwasannya dialah yang tunggal dalam kepemilikan segala penjuru alam semesta ini. Dialah yang tunggal dalam kepemilikan terhadap segala penjuru alam semesta ini dan semua arah-arahnya. Semua arah, barat, timur, utara, selatan, bawah, atas. Semua arah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjuru alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tunggal dalam kepemilikannya terhadap semua itu. Bimilkil masyriqi wal maghrib, dan Allah memiliki barat dan timur. Wa ma min makanin illa walahu masyriqun wa maghrib, dan tempat manapun yang kita singgahi memiliki barat dan timur. Famahma tawajjahal insan fi salatihi ila jihatin minal jihad hasba ma syara'allahu lahu fawajhullahi ta'ala qibaluhu. Fawajhullahi ta'ala qibalahu. Jadi seandainya orang itu sholat menghadap kemanapun seandainya, maka arah manapun dia ke arah manapun dia menghadap, di sana ada wajah Allah Subhanahu wa taala di hadapan dia. Kama tsabata bidzalikal hadits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibala wajhihi. Apabila salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka janganlah dia meludah di arah depannya. Janganlah dia meludah ke arah depannya. Fa innallaha qibala wajhihi idza shalla. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan dia ketika dia sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari. Sekali lagi, apabila salah seorang di antara kalian sholat, maka janganlah kalian meludah di depannya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di hadapan seseorang ketika dia sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari. Tsumma khatamallahu ta'ala al-ayah bibayani ihatatihi wa ilmihi bikulli syai'. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innallaha wasi'un alim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang ada di muka bumi, bahkan di alam semesta ini,
yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, semuanya diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, faidah yang bisa diambil atau hukum yang bisa diambil dari ayat ini, yang pertama adalah infiradullah ta'ala bil milki jami'il aqtar wal jihad. Allah Subhanahu wa taala tunggal dalam kepemilikannya terhadap semua penjuru alam semesta ini dan semua arah-arah yang ada di dalamnya. Jawazu istiqbalil musalli ayyi jihatin kanat haitsuma syuri'at lahu walau kana ila ghairil ka'bah inda ta'adzuriha li'ajzin aw ishtibah. Bolehnya orang itu menghadap, orang yang melaksanakan sholat itu boleh menghadap ke arah mana saja, ya, walaupun tidak ke arah Ka'bah ketika dia sedang dalam kondisi udzur. Udzur karena mungkin tidak bisa, memang dia sakit berat, lemah, sehingga tidak bisa menghadapkan dirinya ke Ka'bah, ke kiblat. Dia sudah terlanjur berada pada posisi menghadap lawannya kiblat misalnya, dan dia tidak bisa diputar lagi karena dia sudah tidak sanggup untuk menggerakkan badannya, ya, tidak bisa berputar menghadap ke kiblat. Atau ishtibah, yaitu dia tidak tahu arah, rancu, dia berada di hutan belantara, ya, tidak ada kompas dan tidak ada HP, sehingga tidak mengetahui mana arah kiblat. Maka dalam kondisi semacam ini, terkadang seorang risau, ya, dalam kondisi seperti ini. Karena apa yang dia risaukan? Mungkin dia risau karena dia sholat tidak menghadap ke kiblat. Jadi arah yang dia tuju, arah yang mana dia menghadapkan wajahnya ke sana, itu adalah arah yang bukan arah kiblat, sehingga mungkin dia risau. Nah, hatinya nggak nyaman. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membuat orang-orang yang semacam ini menjadi nyaman hatinya. Allah kabarkan walillahil masyriq wal maghrib. Barat timur itu milik Allah. Semua arah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yani kemana saja kalian menghadapkan wajah kalian, di sana Allah Subhanahu wa taala, di sana ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu risau, tidak perlu resah, ya. Wa hadza mahallul ijtihad bil ayah, dan ini inti daripada ayat ini yang berkaitan dengan masalah hukum, ya. Jadi sekali lagi ini adalah ayat-ayat hukum, tafsir ayat ahkam. Jadi kita membicarakan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dari sisi hukum fikih. Ini, ya. Jadi hukum fikih yang bisa diambil dari ayat ini adalah bolehnya seseorang itu menghadap ke arah mana saja selain arah kiblat, ya, jika memang dia tidak bisa menghadap ke arah kiblat, atau memang jika dia tidak tahu mana arah kiblat itu. Yang ketiga, anallaha yakunu qibala wajhil musalli hina salatihi. Sesungguhnya Allah itu berada di hadapan wajahnya orang yang sholat ketika dia sedang sholat, ya. Ini kita tidak perlu bingung bagaimana dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di arsy yang banyak sekali disebutkan di dalam ayat-ayatnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. A'amintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ya. Allah bersemayam di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Nah, terus bagaimana ini? Ini orang menghadapkan wajahnya kemana saja, di sana ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang benar Allah itu di mana? Allah Subhanahu wa taala itu di arsy atau Allah di semua arah? Nah, kita tidak perlu bingung memikirkan hal ini. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah jelas disebutkan di dalam ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berada di atas arsy, ya, berada di atas arsy. Terus bagaimana mungkin kita menghadap ke arah mana saja, di sana ada wajah Allah? Itu masalah arah, itu masalah ruang, itu masalah waktu. Ya, masalah ruang, masalah waktu, ya,
itu adalah kalau kita sudah bicara masalah waktu, masalah ruang, masalah arah, masalah hal-hal yang sifatnya abstrak seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berkuasa, bisa saja Allah menjadikan sesuatu yang abstrak itu menjadi sesuatu yang konkret. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa mengatur sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak jauh beda dengan masalah turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Setiap sepertiga malam terakhir, sebagian orang bingung. Katanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Katanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir? Sementara sepertiga malam terakhir itu ada terus, ya. Sepanjang hari itu ada terus, sepanjang hari dan malam itu ada terus sepertiga malam terakhir berputar dari belahan dunia yang satu ke belahan dunia yang lain. Berarti ada terus sepertiga malam terakhir. Nah, terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Masa turun terus? Kalau turun terus berarti Allah tidak di atas arsy. Nah, sekali lagi ini adalah masalah waktu. Ya. Waktu, arah. Kalau kita bicara masalah ini, walillahil masyriq wal maghrib, kemana saja kalian menghadapkan wajah kalian maka di sana ada wajah Allah, itu masalah arah. Jadi masalah arah, masalah waktu, ya, masalah ruang, itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala bisa mengatur makhluk-makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Ya, kalau kita berpikir mungkin kan nggak bisa. Nah, kita bertatap muka ya dengan semua orang dari penjuru alam ini, dari penjuru dunia, kita berada di waktu sore, kemudian orang-orang yang bertatap muka dengan kita itu sama waktunya di waktu sore, semua nggak bisa. Kuliah online, ya, dosennya berada di Indonesia sekarang ini jam 4, ya, muridnya menyebar di seluruh dunia, ya, kuliah online, muridnya tersebar di seluruh dunia misalnya. Tidak bisa murid itu berada di waktu jam 4 semuanya. Itu kita, makhluk. Ya, kita sebagai makhluk tidak bisa mengumpulkan waktu-waktu orang, ya, semuanya bersama waktu kita. Nah, jangan samakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi masalah ruang, masalah arah, masalah waktu. Nah, kalau kita sudah bicara itu, ketahuilah bahwasanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menjadikan yang abstrak konkret, Allah bisa menjadikan yang konkret menjadi abstrak. Kita tentunya sudah tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kematian dalam rupa domba, seekor domba. Ya. Kemudian domba itu disembelih. Dan dengan disembelihnya domba itu, maka matilah domba itu. Padahal domba itu adalah kematian. Berarti mati, telah mati. Nah, padahal mati ini tidak bisa kita pegang. Kematian nggak bisa kita pegang. Nggak bisa kita raba, nggak bisa kita cubit. Nah, dia sesuatu yang abstrak, kematian ini. Tapi Allah bisa mewujudkannya dalam sesuatu yang konkret, yaitu seekor domba. Setelah itu disembelih, maka matilah kematian, matilah kematian. Nah, ini kalau kita mau berpikir tentang hal itu juga bingung, ya. Kok bisa? Nah, iya, Allah bisa saja. Kita memang tidak bisa. Apa yang tidak kita bisa? Nah, jangan anggap bahwasanya Allah juga tidak bisa, ya. Apa yang tidak kita mampu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mampu. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Ya, demikian. Fadlus shalah. Li'anna Allah Ta'ala yakunu fiha qibala wajhil musalli. Di sini ada keutamaan salat. Ya, di dalam ayat ini mengandung keutamaan salat karena Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan orang yang sedang sholat. Kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itsbatul wajh lillahi ta'ala
haqiqatu 'alal wajhil la'iq. Haqiqatan 'alal wajhil la'iq bihi min ghairi tashbih. Dalam ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat wajah ya. Allah Subhanahu wa taala yakni memiliki wajah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengemukakan hal itu. Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan itu sendiri. Kita enggak tahu ya, aslinya kita semuanya itu enggak tahu. Baik kita maupun kelompok-kelompok lain, Jahmiyah, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Sama-sama enggak ada yang tahu Allah itu seperti apa. Karena kita tidak tahu, ya, kemudian dikasih tahu, Allah kabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki wajah, ya kewajiban kita yang mengimani. Kewajiban kita mengimani. Ihatatullah taala wa ilmuhu bikulli syai'. Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Demikian juga ilmu Allah. Allah dan ilmunya meliputi segala sesuatu, sehingga tidak ada satupun yang keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang keluar dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Khulasatu madallat selesai. Nah, jadi dari ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, dari ayat yang kita sebutkan hari ini dan ayat-ayat yang lainnya yang kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, menjadi jelaslah ya tentang syarat-syarat salat, ya. Syarat menutup aurat, syarat toharoh, suci dari hadas kecil, dari hadas besar, dari najis, sekarang menghadap kiblat. Nah, kemudian syarat masuk waktu, semuanya sudah dijelaskan dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Maka dengan ini mudah-mudahan akan menambah kemantapan kita di dalam melaksanakan ibadah sholat. Karena kita sholat berada di atas sebuah dasar yang jelas, ya. Ayat Al-Quran yang berbicara tentang rukun sholat, syarat-syarat sholat sudah sangat jelas sekali. Berikutnya surat Al-Baqarah ayat 238. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian semuanya, jagalah sholat dan juga sholat wusta, sholat yang sangat utama, as-salatul wusta, nah, atau sholat al-fudla, sholat yang sangat afdol, yang sangat utama. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah, berdirilah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk, dengan penuh ketundukan, dengan hati dan raga kalian. Wa qumu lillahi qanitin. Berkata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan ayat ini, lamma kanatis salawatu min afdalil ibadati wa ahabbiha ila rabb wa anfa'iha lil 'abd, amara Allah taala ibadahu bil muhafadzati 'alaiha umuman. Manakala salat itu adalah merupakan ibadah yang sangat utama dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat bermanfaat bagi hamba, Allah perintahkan kepada para hambanya supaya menjaga sholat itu secara umum, sholat apa saja, 5 waktu, ya. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan sholat wusta. Nah, jagalah sholat-sholat dan juga sholat wusta. Sholat wusta ini adalah merupakan bagian dari sholat-sholat yang sudah disebutkan secara umum tadi, disebutkan lagi secara khusus. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sholat wusta itu lebih, nah, memiliki keutamaan yang lebih, sehingga Allah mengkhususkan dalam penyebutan. Nah, apa itu sholat wusta? Sebagian para ulama menafsirkan bahwasanya yang dimaksud sholatul wusta di situ adalah sholat asar. Nah, thumma khassa sholatal asr li syarafiha wa fadliha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus sholat asar karena kedudukannya yang mulia dan keutamaannya yang tinggi. Nah, makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersemangat menjaga sholat-sholat kita, ya, wabil khusus sholat asar. Nah, sholat ini kalau kita pikir-pikir, kita renungkan, sebenarnya sedikit
sebenarnya ringan. Ya, sholat 5 waktu. Perintah-perintah Allah itu kalau kita mau merenungkan, itu sangat sedikit sekali sebenarnya. Coba bayangkan sholat 5 waktu. Berapa jam yang kita habiskan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sehari semalam kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Insya Allah gak lebih dari 1 jam. Satu sholat 10 menit. 5 sholat berarti 50 menit. Anggaplah misalnya 1 jam. Dalam sehari kita punya waktu berapa? 24 jam. Diambil 1 jam saja. Diambil 1 jam untuk sholat 5 waktu. Masih sisa 23 jam. Kita gunakan untuk makan, kita gunakan untuk tidur, kita gunakan untuk bersenang-senang dengan keluarga, dengan anak, dengan istri. Kita gunakan untuk kerja, mencari nafkah. Nah, banyak sekali waktu yang lebih. Waktu yang diperintahkan, diwajibkan oleh Allah untuk sholat 5 waktu hanya 1 jam saja. Puasa juga begitu. Kita punya waktu 12 bulan dalam 1 tahun. Allah perintahkan puasa hanya 1 bulan saja, bulan Ramadan. Selebihnya tidak wajib. Nah, jadi sebenarnya Masya Allah, perintah Allah ini sedikit sekali. Jika dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan sanggup menentukan jumlahnya. Subhanallah, luar biasa. Nikmat Allah sangat banyak sekali, kita merasakannya tiap saat, tiap detik. Nah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, ya, nikmat Allah semua yang kita rasakan itu. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Dan ketika kita tidur, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan di dalam tidur kita, semuanya yang kita rasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat organ tubuh kita, nikmat keamanan, nikmat bisa menghirup udara. Ini nikmat-nikmat ini seandainya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membayar nikmat-nikmat itu dengan ibadah-ibadah kita, nggak sanggup kita. Nggak sanggup. Kita mau beribadah sebanyak apapun, belum bisa mengganti nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita cuma sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Itu masih jauh sekali sebenarnya dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh sekali dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kita sering-sering berpikir seperti ini ya. Kita sering berpikir seperti ini. Supaya ketika datang rasa malas, supaya ketika datang masa berat dalam beribadah, rasa malas, rasa berat itu cepat terusir dari kita ya. Ya, sekali lagi perintah Allah itu sedikit, masih lebih banyak nikmat-nikmatnya. Baik. Wa amara subhanahu ibadahu an yakumu fiha mukhlisina mu'azzimin qanitin liyadzuqu halawatas shalah wa yajnu thamarataha fatanhahum anil fahsya'i wal munkar. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada para hamba supaya berdiri untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengagungan, dengan penuh kekhusyukan, supaya mereka bisa merasakan manisnya sholat dan bisa meraih buah dari sholat tersebut, sehingga bisa mencegah mereka dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita semuanya faidah-faidah dari sholat yang kita lakukan, sehingga kita benar-benar tercegah. Dengan sholat kita ini kita benar-benar tercegah dari segala perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar, sehingga sholat kita ini benar-benar mampu menjadi wasilah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sholat kita ini benar-benar mampu menjadi
sarana untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri wassalah, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Faidah dari ayat ini. Yang pertama, wujubul muhafadzah 'ala shalawat wa khususan salatul asar, wajibnya menjaga salat. Ya. Lebih lagi adalah salat asar. Fadilatus shalawat wa khususan salatul asar, keutamaan salat 5 waktu, lebih-lebih lagi adalah salat asar. Wujubul qiyam, yang ketiga adalah wajibnya berdiri. Ya. Kalau kita membahas tentang rukun-rukun salat, di sana akan dijelaskan salah satu rukun salat adalah berdiri, bagi yang mampu berdiri. Nah, sekarang ayat ini yang sedang kita bahas inilah yang menunjukkan akan wajibnya atau difardukannya berdiri dalam sholat. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah ya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan, kekhusyukan. Wa yaskut wujubul qiyam indal ajaz anhu awil khaufi bihi wa fin nafilah wa idza shalla khalfa imamin ajizin anhu. Kewajiban untuk berdiri ini bisa gugur. Nah, kapan? Indal ajaz, ketika seseorang itu tidak mampu berdiri, sakit, ya, lemah badannya, awil khauf, atau sedang dalam kondisi sakit, atau dalam kondisi takut. Nah, dalam kondisi takut. Seperti apa gambaran takut? Ya, mungkin dalam peperangan. Dalam peperangan orang mungkin butuh mengamankan diri. Nah, mungkin duduk saja susah. Nah, harus tiarap mungkin. Nah, orang dalam kondisi perang kan tiarap. Nah, untuk menjaga dirinya supaya tidak ada peluru yang mampir ke kepalanya. Ya. Maka dia tiarap. Nah, atau duduk. Nah, juga gugur, kewajiban berdiri ini gugur dalam sholat sunnah, sholat sunnah, sholat nafilah, gugur. Artinya tidak wajib, sholat sunnah itu tidak wajib berdiri. Kalau berdiri bagus, nah, tidak berdiri sah. Demikian juga gugur apabila seorang itu sholat, ya, dan imamnya tidak bisa berdiri. Imamnya tidak bisa berdiri, imamnya duduk, maka makmumnya juga gugur kewajibannya untuk berdiri. Wujubul khusyuk fis salat bis sukuti an kalamil adamiyyin fiha. Ya, wajibnya khusyuk dalam salat, yaitu khusyuknya itu ditandai dengan diam. Nah, diam, tidak berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan di luar salat. Nah, ini juga salah satu hukum fikih yang bisa diambil dari ayat ini, selain hukum wajibnya berdiri, wajibnya diam. Ya, di samping wajibnya berdiri, ayat ini juga menunjukkan tentang wajibnya diam, tidak boleh berbicara dalam sholat. Ya. Karena dulu awal-awal disyariatkannya sholat itu boleh, orang sholat itu berbicara boleh, ya, dengan pembicaraan-pembicaraan sekedarnya, ala kadarnya saja. Nah, kemudian turun ayat ini, maka semenjak itu tidak boleh berbicara. Ya, innama hiya tasbihu wa tahmidu wa qiraatul Qur'an. Salat itu isinya adalah tasbih, tahmid dan bacaan Quran. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan di luar salat. Nah, ketika turun ayat ini, ada salah seorang sahabat yang belum tahu. Jadi dia pikir masih boleh ngomong dalam sholat. Maka ada salah satu makmum yang bersin. Nah, dijawab oleh sahabat ini, ya, Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Ya, dijawab oleh Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, yarhamukallah. Orang bersin, dia doakan dalam sholat. Maka orang-orang yang lain, para makmum yang lain,
menganggap sangat aneh perbuatan Muawiyah ibn Hakam As-Sulami ini. Nah, dan mereka mengarahkan pandangan kepada Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, dan Muawiyah ibn Hakam As-Sulami merasa tidak nyaman dengan sikap ini orang-orang ini. Wah, dia tambah lanjut ngomongnya. Ya, dia tambah lanjut ngomongnya. Kenapa kalian seperti ini? Memandangku seperti itu. Nah, maka semakin menjadi-jadi dia berbicara, maka orang-orang pun menepukkan tangannya ya ke pahanya sebagai bentuk isyarat kepada Muawiyah ibn Hakam As-Sulami supaya diam. Nah, setelah selesai sholat, Muawiyah ibn Hakam As-Sulami didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Muawiyah ibn Hakam As-Sulami bercerita tentang Rasulullah ketika mendatangi dirinya ini. Wallahi ma syatamani wa ma qaharani wa ma ra'aitu yani muaddiban ahsana minhu. Sungguh saya belum pernah melihat seorang guru pendidik murabbi yang lebih bagus daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghampiriku, sama sekali tidak mencelaku, sama sekali tidak memarahiku. Beliau hanya berkata, innama hadhi shalah la tasluh fiha syai'un min kalamil bashar. Salat ini tidak sepantasnya di dalamnya ada ucapan-ucapan manusia. Karena salat itu adalah tasbih wa tahmid wa qiraatul Quran. Ya. Salat itu isinya apa? Tasbih, tahmid dan bacaan Al-Quran. Nah, jadi sudah tidak boleh lagi berbicara dalam salat. Semenjak turunnya surat Al-Baqarah ayat 238 ini. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Berikutnya surat Al-Muzammil ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu wahai Muhammad mengetahui bahwasanya kamu berdiri qiyamul lail kurang dari 2/3 malam. Nah, setengahnya dan kamu berdiri setengahnya dan kamu berdiri sepertiganya. Allah mengetahui, Rabbmu mengetahui bahwasanya engkau berdiri kurang dari 2/3 malam, 2/3 malam. Engkau berdiri separuhnya, engkau berdiri sepertiganya. Demikian juga orang-orang yang bersama dengan engkau. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kadar malam dan siang. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menghitung ya, menetapkan dengan pasti ya malam tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kalian. Maka faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharun yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wa akharun yuqatiluna fi sabilillah. Allah mengetahui juga bahwasanya di antara kalian itu ada yang sakit, di antara kalian itu ada yang mencari karunia Allah, mencari rezeki Allah. Di antara kalian juga ada yang berperang di jalan Allah. Faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an itu. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja yang kalian persembahkan untuk kalian dari kebaikan, apa saja yang kalian perbuat dari kebaikan-kebaikan akan kalian dapati pahalanya di sisi Allah. Huwa khaira wa a'zama ajra. Ya. Dialah yang maha baik dan maha besar pahalanya. Wastaghfirullah. Nah, wastaghfirullah, dan minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini saya ulangi, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja yang kalian
perbuat berupa kebaikan-kebaikan, maka kalian akan mendapatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih baik. Apa yang kalian amalkan itu lebih baik. Apa yang kalian berikan, apa yang kalian sedekahkan, apa yang kalian perbuat itu lebih baik daripada apa yang kalian simpan. Nah, dan lebih besar pahalanya, lebih baik dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka minta ampunlah kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Baik, makna dari ayat ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Amarallahu ta'ala nabiyahu fi hadis surah fi awwaliha an yakumal lail illa qalila nisfahu aw yunqis minhu qalila aw yazid alaihi fa fa'ala sallallahu alaihi wasallam wa fa'ala ma'ahu ta'ifatun min ashabihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya di awal surat Al-Muzammil untuk bangun malam, salat malam. Ya. Laila illa qalila, yaitu seluruh malam kurang sedikit. Ya. Setengahnya atau dikurangi dari setengahnya itu, atau ditambah dari setengahnya. Ya, jadi kurang lebih setengah malam atau lebih. Ya. Kadang kurang dari setengah malam, kadang lebih. Nah, dan Rasulullah SAW telah melaksanakannya. Nah, demikian juga para sahabat pun ikut melaksanakan itu. Nah, wa fi hadil ayat al-karimah yukhbir ta'ala an ilmihi bima kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu min qiyamil lail ala wajhi alladhi umira bihi wa ta'ifatun minal ladina ma'ah wa annahu subhanahu wa ta'ala wahdahu alladhi yuqaddiru laila wan nahar. Nah, wa sa'atihi ma'ala adaqin tidham wa annahum la yastati'una dabtal lail ala wajhid diqqah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwasanya nabinya dan orang-orang yang bersama dengannya, yaitu para sahabat, telah menunaikan perintah ini. Nah, dan Allah Ta'ala telah mengetahui bahwasanya mereka tidak mampu untuk menentukan malam itu secara teliti, secara tepat. Ya. Jadi separuh malam, atau sepertiga malam, atau 2/3 malam. Nah, itu secara persisnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Malam itu kan berbeda-beda ya, kadang panjang, kadang pendek. Ya. Kalau di negara kita, negara Indonesia ini, insya Allah ya tidak terlalu signifikan ya perbedaan malam itu. Ya. Rata-rata mulai dari maghrib itu 5:30 ya. Kalau di tempat kita di Jawa Timur ini, di tempat kami 5:30, nah, antara 5:30 sampai jam 6. Ya, masuk waktu sholat maghrib itu antara 5:30 sampai jam 6. Nah, nanti selesai malam itu adalah dengan subuh, terbitnya fajar. Itu juga berkisar antara jam 4 kurang 1/4 ya, sampai jam 4:30-an. Ya. Jadi malam itu maju mundur ya. Mulainya kadang maju, kadang mundur. Selesainya juga kadang maju, kadang mundur. Jadi kadang panjang, kadang pendek malam itu. Tapi di Indonesia ini walaupun kadang memanjang, kadang memendek, tapi tidak terlalu jauh bedanya. Nah, mungkin di negeri-negeri yang 4 musim sana itu bisa sangat mencolok sekali perbedaan. Kadang malam itu panjang sekali, kadang pendek, ya kadang sedang-sedang. Nah, sehingga apalagi di zaman dulu, zaman Rasulullah SAW belum ada jam. Ya, belum ada jam. Sehingga tidak diketahui ya. Ukuran malam itu tidak bisa diketahui, tidak bisa dihitung dengan jam. Nah, sehingga Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu ketika berupaya mewujudkan perintah Allah untuk sholat malam, qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qaulila, bangunlah malam, yakni kurangi sedikit. Nah, sepanjang malam kurang sedikit, yaitu separuhnya atau lebih darinya atau kurang darinya. Mereka tidak bisa lebih, tidak bisa tepat. Nah, setengah malam atau sepertiga itu
tidak bisa tepat secara penuh, ya. Ya karena apa? Ya, karena malam itu berubah-ubah. Nah, kadang panjang, kadang pendek. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah lah yang menetapkan kadar, ya, siang dan malam. Famin fadlihi wa rahmatihi taba alaihim wa afa anhum wa sahala lahum an yakumu minal laili ma tayassar. Maka karena rahmat dan keutamaan dari Allah, Allah pun mengampuni, Allah pun memaafkan mereka, para nabi kita dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yani karena mereka berdiri melaksanakan sholat malam, ya, sesuai dengan kemudahan mereka, tidak bisa tepat, ya, 2/3 malam atau separuh malam. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan hal tersebut. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala an ilmi bi annahu sayakunu minal mu'minin man la yastati al-qiyam li maradin aw safarin aw qitalin fisabilillah. Allah juga kabarkan bahwasanya di antara kaum muslimin ada yang tidak bisa sholat panjang karena di antara mereka ada yang sakit, ada yang safar, ada yang perang fisabilillah. Fa amarahum an yakumu bima tayassara minal Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar mereka melaksanakan qiyamul lail sesuai dengan kemudahan dari bacaan Al-Qur'an yang mereka mampu. Ya. Wa an yuqimus shalah al-mafruḍah, dan Allah perintahkan supaya mereka mendirikan salat yang fardu dan menunaikan zakat yang wajib. Nah, wa yazidu min infaqil mal tatawwu'an mukhlisina lillah, dan untuk menambah infak-infak yang sunnah, ya, dalam rangka dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajahnya. Wa yatlubul maghfirah minallahi taala. Nah, dan meminta dan Allah perintahkan juga supaya kaum mukminin banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, haitsu la yakhlul 'abdu min taqsirin fima qama bihi fa innallaha ghafurur rahim. Karena yang namanya hamba itu tidak lepas dari kekurangan, pasti ada kurang, pasti dosa. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya dirinya Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, apa yang bisa diambil, faedah apa yang bisa diambil dari ayat ini, hukum-hukumnya? Nah, itsbatu ilmillahi ta'ala bima kana wa ma yakun wa ma sayakun jumlatan wa tafsilan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mencakup segala sesuatu, segala zaman. Zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang. Secara rinci. Nah, Allah mengetahui apa yang terjadi terdahulu, apa yang terjadi sekarang, dan apa yang terjadi yang di masa yang akan datang. Secara global maupun secara rinci, Allah mengetahui itu semuanya. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Nah, ya, dari kalimat tadi, alima an sayakunu minkum. Allah mengetahui bahwasanya di antara kalian nanti kelak ada yang tidak bisa sholat malam panjang. Karena ada yang sakit, ada yang safar, ada yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, qiyamun nabi bil ibadah 'alal wajhil akmal. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu awin qus minhu qalila. Nah, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Itu sudah ditunaikan, ya, wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu di malam hari. Nah, sepenuh malam kurangi sedikit, yaitu setengahnya. Nah, atau kurangi sedikit atau tambahlah sedikit. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an secara tertartil. Rasulullah telah mengamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengamalkan hal itu. Ya. Nah, hanya saja di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya, ya, namanya malam itu kadang berubah-ubah, sehingga mungkin hitungan Rasulullah dan para sahabat itu tidak persis, dan itu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah sempurna. Nah, dalam sebuah riwayat dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu sholat malam sampai kakinya pecah-pecah. Nah, subhanallah.
Ini beliau ya. Nah, beliau yang sudah dijamin surga, beliau yang sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, ya. Tapi ibadahnya masih seperti itu banyaknya, ya. Ternyata beliau tidak nyantai-nyantai, ya. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, ataf'alu hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar? Apakah Anda melakukan sholat sepanjang ini ya Rasulullah, padahal Anda sudah diampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu maupun yang akan datang? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, di sini ada pelajaran Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada pelajaran yang sangat berharga sekali. Rasulullah ajarkan kepada kita bahwasanya urusan ibadah itu bukan hanya sekedar urusan mencari pahala, bukan hanya sekedar urusan mencari ampunan, bukan hanya sekedar urusan mencari surga. Nah, tapi juga ibadah itu urusan mewujudkan syukur. Mewujudkan syukur, upaya hamba untuk mewujudkan syukur kepada Allah sebisa mungkin. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bicara tentang masalah pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala beliau sudah banyak. Masalah surga sudah dijamin, masalah ampunan sudah dijamin, beliau sudah diampuni dosa-dosanya. Tapi kenapa beliau masih tetap sholat panjang seperti itu? Nah, beliau sebutkan, tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, berarti apa? Ibadah itu mewujudkan apa? Syukur. Nah, kita beribadah kepada Allah itu dalam rangka ya, mewujudkan syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Kita ini mau ibadah sebanyak mungkin sampai kita lelah misalnya, itu sebenarnya masih belum cukup. Belum cukup kalau dibandingkan dengan nikmat Allah. Nikmat Allah jauh lebih banyak daripada ibadah kita meskipun sudah sangat banyak. Nah, coba bayangkan saja, kita punya 2 mata ini. Siapa yang mau 2 matanya ditukar dengan 5M? Nah, ada enggak yang mau 2 matanya dibeli dengan harga 5M? Enggak ada yang mau. 2 tangannya dibeli dengan 5M. Lidahnya dibeli dengan 5M. 2 kakinya dibeli dengan harga 5M. Ada yang mau? Enggak ada. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mata kita, lidah kita, tangan, kaki kita ini lebih mahal ya dari 10M, dari 20M. Enggak bisa, enggak ada harta manusia yang bisa membeli mata kita ini. Nah, enggak akan sudi kita berikan mata kita dengan harga berapapun, enggak akan sudi kita. Mahal berarti ini mata ini, menunjukkan bahwasanya mata ini sangat mahal. Belum organ yang lain, jantung kita, paru-paru kita, ginjal kita, usus kita, otak kita, banyak sekali. Nah, entah berapa miliar seandainya di total, entah berapa triliun. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Enggak bisa kamu hitung nikmat Allah itu. Nah, nikmat Allah yang segitu banyaknya, kalau kita seandainya ya berupaya untuk mensyukurinya hanya dengan sholat 5 waktu misalnya, sholat 5 waktu yang hanya memakan waktu 1 jam, kira-kira itu sebanding apa enggak? Ya. Enggak sebanding sama sekali. Sedikit, 5 waktu itu sedikit. Nah, nikmat Allah jauh lebih banyak. Nah, kalau kita pandai-pandai merenungkan tentang nikmat-nikmat Allah, dan kemudian kita akan menyimpulkan bahwa nikmat Allah ternyata sangat-sangat banyak, terus kita melihat ibadah kita, nah, kita insya Allah akan tergerak, termotivasi untuk nambah. Wah, 5 waktu ini kalau dibandingkan dengan nikmat Allah ternyata masih sedikit. Saya akan tambah lagi dengan sholat-sholat sunnah. Puasa Ramadan cuma 1 bulan dari 12 bulan. Ini masih sedikit kalau dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat organ tubuh saya, nikmat nafas saya. Nah, masih lebih mahal. Baik, saya akan nambah lagi dengan puasa-puasa sunnah. Sedekah 2,5%, zakat wajib 2,5%. Ini juga sedikit sekali dibandingkan dengan nikmat Allah yang begitu melimpah. Baik, kalau begitu akan saya tambah
dengan sedekah-sedekah sunnah. Sebagai wujud syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang diajarkan Nabi kepada kita, bahwasanya kita ini ketika beribadah banyak-banyaklah mengingat nikmat Allah. Kita beribadah dalam rangka mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebisa kita. Tamamu qudratillahi ta'ala bitakdiri lail wan nahar wa hikmatuhu fi dzalik. Sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana Dia telah menentukan kadar malam dan siang. Nah, dan hikmah dari perubahan, pergantian malam dan siang. Kusuru ilmi insan wa qudratihi, ya. Terbatasnya ilmu manusia dan kekuasaan manusia. Lemah. Nah, terbatas manusia ini. Si'atu rahmatillah. Haitsu sahhalallahu alaihi al-qiyam bima tayassara limasyaqqati takdiri al-awwal alaihim. Rahmatnya, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala meluaskan, di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada mereka, ya, untuk salat malam. Haitsu sahhala alaihim al-qiyam bima tayassara, yakni di mana Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan memudahkan, yakni nabinya dan juga para sahabat-sahabat untuk sholat malam sesuai dengan yang mudah bisa dilaksanakan bagi mereka. Wujubul qiraah bima tayassara minal Qur'an fi shalah wa qad dallatis sunnah ala ta'yini qiraatil Fatihah wa hadha mahallul istisad bil ayah. Ya, wajibnya membaca Al-Qur'an dalam sholat. Nah, tapi dalam ayat ini tidak disebutkan surat Al-Quran yang mana. Al-Quran banyak sekali. Ya, surat yang mana yang harus dibaca. Nah, ini disebutkan di dalam As-Sunnah, di dalam hadis, bahwasanya yang dimaksud bacaan yang wajib itu adalah Al-Fatihah. Ya, bacaan yang wajib itu adalah Al-Fatihah. Nah, dan inilah faidah yang bersangkutan dengan tema kita, tema hukum fikih. Ya, jadi di antara rukun sholat itu adalah membaca Al-Fatihah. Kalau kita ingin tahu dalilnya mana, ini. Ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dari Quran semampu kalian. Bacalah yang termudah dari Al-Quran. Nah, ditambah lagi dari keterangan hadis. Hadis menunjukkan bahwasanya yang dimaksud bacaan Quran yang wajib dibaca dalam sholat itu ternyata adalah Al-Fatihah. Ya, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, jadi tambah lagi ya ilmu kita. Kalau selama ini kita mungkin tahu rukun sholat adalah Al-Fatihah, rukun sholat adalah qiyam berdiri. Nah, mungkin kita selama ini belum tahu dalilnya. Nah, sekarang jadilah kita tahu ini dalil bahwasanya membaca Al-Fatihah itu adalah wajib dalam sholat kita. Baik, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu pembahasan kita bersama tafsir ayat-ayat ahkam, tafsir ayat-ayat fikih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam kesempatan sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.